ingin memberikan dorongan kepada jemaat, tapi saat ini saya ingin memberi dorongan bagi diri kita sendiri sebagai hamba-hamba Tuhan. Saya ingat pada waktu ada pertemuan di Villa dulu, pendeta-pendeta seluruh Amerika, Pak Teni membacakan apa yang terjadi tahun kira-kira 2017. Setiap bulan ada 1.700 pendeta yang mengundurkan diri setiap bulan. Ada 1.300 pendeta yang diterminated oleh gerejanya. Alasannya bermacam-macam, ya, bermacam-macam. 50% pendeta hanya bertahan 5 tahun saja. 80% dikatakan bahwa dampak terhadap keluarga kurang memberikan kenyamanan. Ya. 50% pendeta hamba Tuhan merasa sama sekali semacam discourage, ya, discourage. Nah, pasti dalam situasi sekarang ini discourage-nya sangat berbeda dan mungkin masih tetap sama seperti yang waktu itu. Apalagi ditambah dengan kemungkinan tidak adanya persekutuan di gereja secara biasa, kemungkinan persembahan persepuluhan berkurang, bahkan tidak ada di daerah-daerah yang tidak punya sinyal. Ya, sehingga pendeta tidak bisa kunjungan, tidak bisa bertemu, dan karena itulah di Indonesia mulai juga ada semacam bagaimana memberikan dukungan kepada hamba-hamba Tuhan dalam situasi yang seperti itu, ya, seperti itu. Sehingga kondisinya sangat-sangat memprihatinkan. Nah, saya pernah memberikan survei, mungkin berapa Pak Pendeta pernah mendengar ini. Barna merupakan seorang yang sangat populer berkenaan dengan survei. Tetapi ini kelompok dari Barna berkenaan dengan pendeta selalu salah di mata anggota gereja. Kalau pendeta itu masih muda, dikatakan tidak berwibawa. Kalau pendeta sudah tua, ini pendeta sudah loyo. Kalau pendeta khotbahnya dibaca, tidak menarik, sehingga jemaat merasa bosan. Kalau khotbahnya dibaca, pendeta ini khotbahnya tidak punya arah. Kalau pendeta ini bajunya bagus, dari mana pendeta ini dapat baju bagus? Kalau pendeta bajunya jelek, wah pendeta kita memalukan. Kalau pendeta dekat orang kaya, pendeta ini mata duitan kayaknya. Kalau pendeta dekat dengan orang miskin, pendeta kita seleranya rendah. Kalau pendeta tubuhnya kurus, ini pendeta kurang makan kayaknya. Kalau pendeta tubuhnya gemuk, ini kayaknya kedagingan. Jadi pendeta rupanya tidak pernah benar. Ya, apapun yang dilakukan, yang dihadapi, jemaat mempunyai kenegatifan. Ini secara umum menurut pemahaman anggota-anggota gereja. Namun demikian, Bapak-bapak, ayat ini sangat populer, ya, sangat populer. 1 Timotius 3 ayat 1 itu, ya, dikatakan demikian, benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik, ya, jabatan penilik, menginginkan pekerjaan yang indah. Ini masa Rasul Paulus. Ya, ini masa bagaimana hamba Tuhan tidak mudah. Karena Paulus pada waktu itu kerjaannya keluar masuk penjara. Berbeda dengan pendeta sekarang, bukan keluar masuk penjara, tapi keluar masuk hotel. Ya, itu bedanya. Jadi, pada waktu itu Paulus berkata, ini luar biasa kalau ada orang yang
merindukan. Nah, Bapak-bapak, kita lihat sejarah dalam Perjanjian Lama. Ketika Abraham kemudian Musa meninggal, bangsa Israel tidak dipimpin oleh para, katakanlah, majelis penatua Israel. Tuhan memilih siapa? Kemudian Yosua. Yosua meninggal, tidak juga rapat daripada kelompok bangsa itu memilih orang tertentu dari antara mereka. Tapi kemudian Tuhan menurunkan para nabi, Daud, Elia, nabi-nabi, raja-raja, dan seterusnya. Di era Perjanjian Baru, Yesus, Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus, rasul-rasul, dan seterusnya, sampai masa kini mungkin Anda pernah mendengar Polikarpus, ada Papias, Ignatius, Justin Martyr, sampai Billy Graham, pada bapak-bapak sekalian. Jadi dengan kata lain, ini merupakan panggilan yang sangat-sangat dikatakan di sini mulia, ya, sangat-sangat indah, sangat-sangat luar biasa. Namun tadi sebagian mereka sudah pergi, ya, sudah pergi. Saya nggak tahu bapak-bapak sudah berapa lama menjadi hamba Tuhan. Saya sudah 48 tahun, bapak-bapak. Belum pernah bekerja lain kecuali pendeta. Ya, belum pernah. Walaupun mengawali pendeta dengan gedung gedek, istri yang mau melahirkan pertama 3 kali yang berguguran, masalahnya kurang makan. Tapi masih bertahan sampai kini, ya, sampai kini. Nah, jadi kita menyaksikan disitulah, Bapak-bapak, keindahan kemuliaannya adalah terletak kepada fungsi, ya, fungsi yang diberikan oleh Tuhan di dalam pemakaian kata penilik beragam dalam Perjanjian Baru, dipakai istilah yang disebut poimen. Ini merupakan istilah penggembalaan atau pemeliharaan yang berarti menggembalakan, memelihara, memberi makan, dan menjaga. Ya, menjaga. Jadi artinya kita adalah diberi tugas untuk memberi gizi supaya rohani sehat. Kesehatan kita tergantung apa yang kita makan. Kesehatan gereja kita tergantung seberapa jauh kita memberi makan bergizi kepada jemaat. Istilah yang lain dipakai dengan istilah episkopos, yaitu penilik atau kepemimpinan. Kata ini menekankan perlunya pengawasan dan kepengurusan. Jadi tidak bisa kita melemparkan tanggung jawab kepada siapapun. Karena dari segi tadi penunjuan Allah, Allah tidak menunjuk kelompok siapapun walaupun kelompok itu elit, tapi Tuhan memilih seseorang untuk mengembalakan jemaatnya, bahkan bangsanya. Kemudian istilah yang ketiga yang populer ialah presbuteros. Ini penatua, artinya adalah orang yang dihormati, kepemimpinan teladan, sehingga ini membawa suatu pengaruh. Istilah yang paling populer, kita ini tinggal di rumah kaca. Ya. Cara kita makan, cara kita bergaul, cara kita berada di rumah pun jemaat melihat. Kita tidak bisa mengingkari bahwa kita adalah pemimpin rohani. Ya, kita tidak sok rohani. Bagaimana pengaruh perkembangan gereja, orang-orang yang kita pimpin tergantung kepada bagaimana kehidupan rohani kita. Itu sangat menentukan, ya, sangat menentukan. Nah, Ibu Bapak, mengapa demikian? Tadi sudah saya katakan, pendeta mempunyai panggilan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Biarpun itu kepada jemaat. Itu artinya apa? Pendeta adalah seorang yang dimintai pertanggungan jawab. Pertama kepada Allah, kedua kepada jemaat. Jadi dengan inilah Tuhan sesungguhnya memberikan privilege yang luar biasa kepada kita untuk melaksanakan karyanya itu. Nah, bagaimana tentang kehidupan kita, Ibu Bapak sekalian? Ya, kita berbahagia, kita mengucap syukur
Karena di tengah-tengah pergumulan, perjuangan, dan bahkan di tengah-tengah survei yang tidak ada benarnya menurut jemaat, Tuhan menyiapkan apa? Menyiapkan pahala, menyiapkan upah. Dikatakan upahmu besar di surga. Saya pernah menjadi ketua sinode, saya melihat hamba-hamba Tuhan betapapun susah sulitnya, ketika hamba Tuhan itu setia bertekun, saya menyaksikan keluarganya, anak-anak, mantu mereka sangat-sangat diberkati, bukan saja berkat-berkat jasmani, tetapi juga berkat rohani, ya, berkat rohani. Tadi saya katakan waktu saya mengawali jadi hamba Tuhan, ya, istri saya ambil keguguran. Anak saya nomor 1 sekarang ambil doktoral di Dallas Seminari dengan beasiswa penuh, ya, beasiswa penuh. Nah, ada upah dunia, kita menikmatinya, ya, menikmatinya. Tetapi upah yang abadi yang Tuhan sediakan, saya setidak-tidaknya mencantumkan 5 hal. Yang pertama yaitu mahkota abadi. Mahkota abadi dalam 1 Korintus 9, 24, 27 menjelaskan bahwa kita sedang di dalam perlombaan untuk menuju tujuan. Dengan kata lain, kita harus menguasai diri. Ya, menguasai diri ketika kita berlomba tidak mempedulikan apa yang kita pakai dan sebagainya, tetapi tujuan itulah yang menjadi arah kita. Yang kedua disebut sebagai mahkota kemegahan, 1 Tesalonika 2, 19-20 itu adalah, kalau saudara membaca kitab Tesalonika, ini bicara mengenai kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kedatangan Yesus? Apakah kita teguh dalam Tuhan untuk mengabdi, melayani dengan berbagai hal yang tengah kita hadapi. Yang ketiga yaitu mahkota kebenaran. 2 Timotius 4, 7-8. Ini ayat yang sangat populer. Hendaknya kita mencapai garis akhir dengan baik. Ya, garis finish adalah merupakan target kita. Jadi bukan di tengah jalan kita belum sampai. Kita harus mencapai garis akhir. Di sanalah mahkota pahala itu baru kita terima. Sehingga dibutuhkan apa? Pemeliharaan iman. Yang keempat, mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12. Ini mahkota karena kita tahan dengan pencobaan. Populer, tahta, harta, dan tata yang lain. Ya, pencobaan luar biasa buat hamba Tuhan dan sudah membuktikan beberapa hamba Tuhan jatuh di dalam bidang-bidang itu. Jadi Yakobus menjelaskan kita akan memiliki mahkota kehidupan, yaitu panjang lebar dijelaskan. Yang kelima yaitu mahkota kemuliaan. Itu 1 Petrus 5, 1-4, tentu saja itu bicara mengenai penggembalaan. Ya, gembala dengan sukacita tanpa paksa. Jadi sesuai dengan kehendak Tuhan, tidak mencari keuntungan pribadi tentang bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan. Nah, Bapak-bapak, kita tidak tahu kapan kita akan mengakhiri hidup, tetapi panggilan itu merupakan privilege sangat-sangat mulia. Tidak sebanding kesulitan, penderitaan, bahkan kemiskinan kita dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang, mahkota yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, ucap syukur. Kami manusia biasa, tapi Tuhan panggil untuk menjadi hamba-Mu yang luar biasa. Perlengkapi kami dengan kuasa kasih-Mu dan Roh-Mu yang kudus, supaya kami dilayakkan, dimampukan untuk menjalani kehidupan panggilan ini. Jauhkan segala hal yang tidak berkenan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.